melanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Ma'awanah. Beliau Al-Imam Haddad di akhir daripada bab tentang memperkuat iman, beliau menyebutkan ada 3 golongan dan tingkatan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah darajatu ashabil yamin, tingkatan ashabul yamin, yaitu at-tasdiq al-jazim ma imkan tashakkuki wa tazalzul law jaa ma yaqtadhihi. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan iman yang walaupun datang sesuatu yang menjadikan iman tersebut dalam hati seorang itu menjadi ragu, tapi dia tidak ragu. Ada sesuatu yang datang atau penjelasan misalnya, atau perlawanan dari orang-orang kafir yang dengan ucapan mereka seakan-akan masuk akal, sehingga menjadikan iman orang yang lemah itu menjadi ragu. Tapi bagi mereka orang-orang yang di derajat pertama ini, mereka tidak ragu dengan iman tersebut. Jadi benar-benar kuat imannya. Apapun keadaannya, bagaimanapun yang terjadi, tetap mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya misal turun musibah. Ada orang itu yang imannya lemah, di saat datang musibah atau masalah, langsung yang dalam hatinya, kenapa Allah turunkan musibah kepada kami? Apa salah kami? Ini menunjukkan kalau iman kita tidak kuat. Tapi kalau imannya kuat, maka dia akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, maka Allah uji mereka. Allah kasih mereka cobaan. Dan memang Bapak Ibu, hidup di dunia ini tidak ada yang lepas daripada cobaan. Pasti ya. Kita hidup pasti ketemu sama namanya masalah, ketemu dengan cobaan. Lah cobaan itu ada 2. Ada cobaan yang datang karena Allah itu cinta kepada kita. Ada cobaan yang datang karena Allah murka kepada kita. Nah, sehingga di saat kita sudah istiqamah ibadah, salat 5 waktu sudah dijalankan, puasa Ramadan sudah jalan, bahkan ditambah dengan puasa Senin Kamisnya, salat-salat sunnah, duha, tahajud, tasbih dan lain-lainnya juga sudah jenengan kerjakan. Kok ternyata jenengan masih nemukan masalah? Itu tanda kalau Allah cinta. Karena banyak manusia itu Bapak Ibu yang semangat ibadah ketika aman, ketika tidak ada masalah, semangat ibadah. Lek akeh hutangi wis males ngaji. Kan ngoten nggih? Diajak salat tasbih wis males. Wis aku tak mikir utang ae sik lah, praisik tasbihane. Ya, kan ngoten. Nah itu ada, Allah kepingin lihat kita ini semangat ibadahnya pas lagi lancar-lancarnya rizki saja atau juga pas lagi banyak masalah. Makanya ada orang itu pusing mikiri masalah-masalahnya, larinya ke diskotik, larinya ke tempat-tempat maksiat, malah menjadikan Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Nah ini Allah itu kepingin ngetes lah, istilahnya kepingin ngetes kita. Kalau memang jenengan sudah melakukan perintah Allah, bahkan menambah dengan yang sunnah, yang haram pun juga jenengan tinggalkan, kok masih mendapatkan masalah, berarti itu adalah bentuk Allah cinta kepada kita. Allah pengen tahu sekuat apa ibadah kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian ada yang musibah itu sebagai ujian, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang sholat tidak pernah. Diajak puasa Ramadan banyak alasan.
Kadang juga alasannya ndak masuk akal, nggih. Awakmu kok ora poso, ora apal niate, nggih. Nah, itu ada niku. Cuman gara-gara ndak apal niat ora poso Ramadan. Ndak masuk akal alasannya niku. Ndak bisa niat dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Lah mosok bahasa Indonesia mboten saged. Ndak paham beb saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Lah jenengan istiqomah nderek salat tarawih pasti hafal niku niat basa Jawa niki. Nah, biasanya bar tarawih kan diajari niku. Jadi tidak ada alasan. Kalau orang sudah ninggalkan salat, kemudian tidak puasa, zakat, ya tidak pernah, padahal rezeki dilancarkan sama Allah. Allah turunkan musibah kepadanya, maka musibah itu tanda kalau Allah marah, negur. Allah hendak menegur mereka. Maka hendaknya sadar kalau memang musibah itu adalah bentuk daripada keteledoran kita terhadap Allah, ya kita harusnya sadar. Wa darajatus salisah, derajat yang ketiga adalah derajat nabiyyin, derajatnya para nabi dan juga para pewaris Nabi Muhammad, minas siddiqin, dari golongan para siddiqin. Nah, bagaimana bentuk keimanan mereka? An yasiral ghaibu syahadatan. Bentuk keimanannya orang-orang yang masuk maqam siddiqin itu. Maqam siddiqin itu paling tinggi nggih, derajat di sisi Allah niku nabi, rasul, nabi niku paling tinggi. Lah di bawahnya nabi dan rasul niku para siddiqin. Para siddiqin mereka bukan nabi, tapi mereka sangat dekat derajatnya di sisi Allah dengan para nabi. Lah imannya para siddiqin itu seperti apa? An yasiral ghaibu ka'annahu syahadah. Yang tidak nampak, yang tidak nampak itu seakan-akan jelas nampak. Niku imannya mereka para siddiqin. Contoh niki, kalau kadang walaupun ini dilarang, kadang ada umat Islam zaman kita sekarang ini kalau diomongi, oh hadir di majelis kata Nabi Muhammad SAW itu, maka kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi jenengan duduk di sini sekarang, dikeliling kita ini para malaikat. Para malaikat yang sedang mendoakan kita. Nabi yang mengatakan, lah kadang ada orang ini yang ragu. Kenapa? Karena tidak ngelihat langsung para malaikat. Mereka para siddiqin pun mereka tidak bisa ngelihat para malaikat, tapi yakinnya mereka seakan-akan malaikat niku terlihat. Nah, niku para siddiqin. Jadi yakinnya niku kuat, walaupun tidak terlihat, tapi dalam hati seakan-akan terlihat. Jadi sangat kuat sekali. Makanya ini bentuk ibadah, cara ibadah supaya kita bisa khusyuk, yaitu Nabi sebutkan anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Walaupun kita tidak ngelihat, kita ngadap ke arah kiblat, kita tidak ngelihat Allah. Tapi kalau orang yang sudah masuk maqam siddiqin, seakan-akan dia ngelihat Allah. Jadi benar-benar malunya luar biasa di saat salat. Nah, ini makom yang luar biasa, derajat yang luar biasa.